Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompas ingin mempresentasikan materi yang berjudul merancang dan mengolah koordinasi pemasaran padu. Dengan saya sendiri, Fahri Saputra. Saya Rasmindrita Angelika. Saya Siti Octavia. Saya Astrid Wiyanti. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Menurut Kotler, komunikasi pemasaran itu ada tiga. Yang pertama, berperan dalam membangun kesadaran merek atau brand awareness, yang artinya komunikasi pemasaran membantu memperkenalkan merek kepada calon pelanggan melalui iklan, media sosial, dan promosi. Perusahaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk atau layanan mereka. Yang kedua, menciptakan minat, yang artinya dengan menggunakan pesan yang menarik dan persuasif, komunikasi pemasaran dapat membangkitkan minat dan keinginan calon pelanggan. Taktik seperti konten yang menarik, visual yang menarik, dan cerita merek yang kuat membantu menciptakan hubungan emosional dengan audiens. Yang ketiga, motivasi konsumen untuk membeli produk atau layanan, yang artinya kampanye pemasaran yang efektif mendorong calon pelanggan untuk membeli tindakan seperti membeli produk, mendaftarkan layanan, atau mengunjungi situs website. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa komunikasi pemasaran harus efektif dan menyampaikan pesan yang relevan dan menarik untuk menciptakan respon positif dari konsumen. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Rosel. Akan menjelaskan cara kerja komunikasi pemasaran dan evaluasi komunikasi pemasaran. Nah, cara kerja komunikasi pemasaran itu ada 8. Yang pertama, pengirim. Pengirim adalah kelompok yang mengirimkan pesan kepada kelompok lain. Maksudnya itu yang diawali dalam komunikasi pemasaran, di mana sebagai perusahaan tuh bakal mengirimkan produk tersebut, bisa dibilang dia mengiklankan sebuah iklan produk tersebut yang bakal dia jualkan kepada konsumen tersebut. Nah, setelah itu pesannya tuh pasti bakal dibawa kayak ini untuk barang bisa dipakai untuk pria, perempuan atau laki-laki, terus pemakaiannya bla 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 bla. Nah, itu namanya pesan. Kita kalau mau menjual barang tersebut, nggak mungkin dong kayak kita langsung kayak lo mau beli nggak barang tersebut. Dan orang tersebut pasti kayak mikir, hah, gue beli barang itu, maksudnya barang tersebut itu bisa buat gue bisa buat saya pakai nggak, atau bisa juga buat perempuan atau laki-laki. Dan nggak mungkin kita menjualkan sesuatu kita nggak kasih tahu apa kegunaannya, terus dari produk tersebut dari mana pemakaiannya, bahan-bahannya. Nah, itu kita menjual sesuatu pasti ada pesannya dong. Kayak kita mau ngirim ke email tuh pasti ada pesannya, nggak mungkin kita langsung ngirim dokumen tanpa kita kasih tahu dokumen itu untuk apa, terus kita buat apa, pokoknya intinya dokumen itu untuk apa. Nggak mungkin kita langsung kasih ke orang yang bakal kita kasih tertuju. Mungkin yang kita kasih tertuju itu kan mungkin bingung, ini dia ngirim dokumen tuh untuk apa gitu loh, padahal tujuannya nggak tahu untuk apa. Nah, intinya kita mau menjual barang sesuatu tuh harus ada pesannya. Kayak ya intinya dari produk itu target, maksudnya bukan target, bisa dibilang untuk siapa, terus pemakaiannya gimana, dan bla bla bla, intinya gitu. Yang kedua adalah penulisan sandi atau encoding, suatu proses penyebaran dalam bentuk simbol. Nah, maksudnya adalah nah, perusahaan itu akan mengirimkan pesan kepada konsumen melalui media atau mediator. Jadi yang tadi saya bilang, kalau mau mengiklankan sesuatu pasti ya lewat media. Yang sekarang kan teknologi sudah canggih, kayak Instagram tuh bisa buat bikin iklan promosi tersebut. Nah, ya itu bisa dibilang ya biar semenarik mungkin, biar semua konsumen tahu, ya pesan tersebut bikin semenarik mungkin untuk konsumen ada niatan, kepikiran, atau mau membeli produk tersebut. Terus yang ketiga adalah pesan, serangkaian simbol yang disampaikan oleh pengirim. Nah, yang saya bilang, nah gimana caranya pesan tersebut tuh bikin si konsumen tuh tertarik sama produk kita. Nah, kita bikin pesan tuh kayak biar kayak sekarang kan yang dulu-dulu kayak mau membuat iklan promosi kan pasti kayak gimana sih, intinya bikin semenarik mungkin, kita bikin diskon atau bikin apa biar si konsumen tuh kayak bisa mau beli mau beli barang tersebut itu loh intinya. Nah, sebagai perusahaan ya perusahaan harus cari kalimat-kalimat untuk apa namanya, dapat untuk konsumen tuh bisa ada niatan untuk membeli.
Terus yang keempat, media, suatu saluran di mana pesan atau mengalir dari pengirim ke penerima, baik fisik atau maupun non fisik. Nah, kita kan bisa mengirim pesan tuh bisa sekarang bisa lewat media kan. Ada juga yang mengirim pesan bisa lewat kertas. Itu zaman-zaman dulu kayak kita mengirim surat aja kita harus melewati kertas, terus kita harus kirim ke pos. Sekarang kan teknologi udah canggih banget kan. Ya kita sebagai perusahaan mengirim pesan bisa lewat Instagram, bisa lewat, ya bisa dibilang yang buat ya biar konsumen itu tahu, intinya kita bikin pesan tuh bukan hanya satu orang saja untuk misalnya bukan satu orang-orang yang tertuju tapi untuk semuanya gitu loh. Kan ada kayak kita mengirimkan pesan cuma satu orang yang tertuju. Nah, gimana caranya media tersebut bisa pesan tersebut bisa tahu semua konsumen. Nah, itu maksudnya itu dari uh, media. Nah, yang kelima ada pembacaan sandi atau decoding, suatu proses di mana penerima mengartikan atau menerjemahkan simbol-simbol yang disampaikan oleh pengirim. Nah, kita konsumen pasti kan melihat pesan tersebut kayak ini pesannya apa ya, kayak maksud dari pesannya, kayak misalnya kita mau menjual, kita sebagai perusahaan kita mau menjual barang tersebut. Nah, kita bikin pesan tersebut tuh bikin pesan tersebut bikin bisa dibilang pesannya tuh yang bikin orang penasaran, ngerti nggak sih, kayak bikin pesan tuh biar orang penasaran, kayak kita bikin kayak semaneret pesan itu bikin penasaran. Nah, biar konsumen itu penasaran apa pesan tersebut, setelah itu dia bakal bisa bisa mengartikan, oh pesan tersebut tuh untuk apa ya gitu loh intinya. Terus yang keenam adalah penerima atau receiver, suatu kelompok yang menerima pesan yang dikirimkan oleh kelompok lain. Maksudnya setelah si konsumen itu penasaran tentang pesan yang kita kasih ke media sosial, pasti dong konsumen itu pasti ada pertanyaan di dalam pikirannya kayak ini kayaknya harus beli di mana sih, kayak intinya kayak dia mengajukan pertanyaan, kayak gimana sih kita bikin pertanyaan, kita bikin soal. Nah, si orang ini pasti penasaran dong apa sih pertanyaan tersebut, pasti dia bakal mengajukan pertanyaan balik gitu loh. Intinya biar bikin konsumen sepenasaran itu, biar supaya dia mengajukan, terus kita bakal kasih bisa kasih marketing yang sebagus mungkin untuk si konsumen itu namanya tertarik sama tertarik untuk membeli barang kita gitu loh. Terus yang ketujuh, tanggapan, serangkaian rekreasi di mana si penerima telah mengekspor ke dalam pesan-pesan. Maksudnya tanggapan. Nah, kan setelah kita memberikan, dia kan pasti bakal mengajukan pertanyaan tuh. Nah, kita akan menjawab dong pertanyaan tersebut. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan tersebut, pasti dia dari konsumen tuh ada tanggapan gitu loh, kayak, oh yaudah nih, setelah perusahaan tersebut udah menjelaskan produk ini buat apa, pesan-pesannya ini apa gitu loh. Terus pasti ada tanggapan dari konsumen dong, kayak ini ada bagus nggak sih barang tersebut, terus ini cocok nggak sih, pasti ada tanggapan, bisa dibilang kritik lah dari kritik dari konsumen tersebut. Terus yang ke-8, umpan balik atau feedback, sebagai respon dikomunikasikan kembali si penerima kepada si pengirim. Nah, kita mau beli sesuatu pasti ada dong respon kita, apalagi barang tersebut kita udah pakai seminggu nih, terus setelah kita pemakaian seminggu barang itu pasti kita ada umpan balik, jadi bisa dibilang komentar untuk si produk tersebut, dari produk tersebut, biar tahu si perusahaan tuh di mana bisa di mana kekurangan dari produk yang dia jual, biar si konsumen itu kayak gimana ya, kita kalau mau beli barang sesuatu atau mau mungkin intinya mau beli barang sesuatu, setelah kita pakai pasti kita ada kritik dong, bisa dibilang ada respon kita, kayak setelah pakai, oh ternyata barang ini bagus ya. Jadi biar si konsumen itu melihat, oh barang tersebut ada penilaiannya lah. Kita kayak mau beli barang tersebut kalau nggak ada penilaiannya nggak mungkin dong kita beli, takutnya kayak oh barangnya nggak terkenal, terus barangnya nggak jarang dipakai sama banyak orang gitu loh. Soalnya sih kita sebagai konsumen tuh pasti lihat dari ulasan, bisa komen dari konsumen yang sudah membeli barang tersebut gitu loh. Terus yang ke 8, gangguan atau noise, gangguan tidak terduga dalam proses komunikasi sehingga mengakibatkan pesan yang diterima berbeda dengan yang dikirim. Nah, banyak banget, bisa bilang bukan banyak sih, sebagian kayak kita ya tergiur dari iklan, terus kita membeli produk tersebut, terus iklan itu tidak sama dengan
apa yang dikirim. Banyak banget yang kayak sekarang kayak kita membeli produk kayak di Instagram, sepatunya sepatu bagus, terus pas datang berbeda dari foto. Itu banyak banget dari yang konsumen tuh merasa kayak, ya gimana ya, kita sebagai manusia, kita kalau melihat sesuatu yang bagus ya pasti ada niatan untuk membeli. Nah, nggak mungkin juga si konsumen juga membalikan produk tersebut ke perusahaan tersebut. Makanya dimana kita sebagai perusahaan itu harus bikin konsumen itu senang dengan barang kita, terus dan puas deh, pokoknya dia puas dari tanggapan konsumen tersebut. Nah, yang kedua adalah evaluasi komunikasi pemasaran. Nah, saya akan menjelaskan yang ada di PPT sebelumnya, yang di bab merancang ini. Itu ada di mana gambar sebuah gambar sebuah dari perilaku konsumen terhadap merek. Di situ ada brand A. Brand A itu ada 100% market, ada 20% not wear, 80% wear, terus 40% ada did not try, 60% ada treat, 20% scientific, 80% disappointed. Jadi itu ada total, awareness, battery trial, dan sufficient. Nah, yang brand B ada 100% market, not 60% not wear, 40% what wear, 70% did not try, 30 tried. Terus yang stay fashion itu ada 80% stay fit, 20% disposed. Nah, menurut saya di produk tersebut tuh lebih unggul ada di merek B, di mana walaupun di merek B tuh kepuasannya tuh lebih banyak, kayak misalnya dari konsumen tuh puasannya banyak gitu loh, daripada walaupun merek A tuh lebih unggul dari merek B. Nah, untuk merek B itu konsumen tuh tidak sadar dengan adanya merek yang menjual. Maksudnya kayak produk A ini lebih banyak produk A ini konsumen itu sadar kalau produk A tuh menjual, tapi sedangkan produk B tuh konsumen tidak tahu kok kalau produk B ini tuh menjual barang tersebut. Terus karena ya merek A lebih banyak sadar konsumen, tapi kalau merek B itu lebih tidak banyak sadarnya. Kayak misalnya kayak dia tuh kayak misalnya dua orang menjual, yang satu udah terkenal barangnya, yang kedua itu belum terkenal. Jadi kayak kita sebagai konsumen kayak pasti kayak ada pertanyaan, oh dia menjual ya, oh jadi merek B ini menjual, tapi kok kita nggak tahu ya, yang kita tahu kok merek A ya gitu loh. Terus dan juga merek B itu uji cobanya tuh lebih sedikit daripada merek B, tapi kita tidak melihat dari uji cobanya. Yang penting kepuasan dari konsumen tersebut. Jadi untuk uji coba sih bisa sih, kayak kita kita membuat sesuatu pasti ada uji coba dong. Ya itu intinya merek B itu lebih sedikit. Nah, kita nggak mentingin, bisa bilang nggak mentingin sih, kayak bisa dibilang yang nggak penting dengan hasil uji coba, yang penting dari kepuasan konsumen. Nah, terus dari merek B itu kenaikan merek B itu lebih tingkat. Nah, terus abis itu, nah memang sih kita kalau mau beli sesuatu ada kesadaran diri kita, kayak oh merek B menjual ya, tapi kok maksudnya merek A menjual, tapi sedangkan merek B kita nggak tahu. Kayak oh dia jual barang itu, kok kita nggak tahu. Ya ini kita sebagai konsumen sadar dalam hal produk tersebut gitu loh. Terus nah ya udah, ya intinya kayak ya sebenarnya kita perlu sih, kita sebagai konsumen tuh sadar dalam hal tersebut. Terus apalagi kan sebagai penjual ya kita ya, walaupun merek A itu sadar ada barang tersebut, ya gimana caranya merek B tuh biar supaya konsumen itu tahu. Ya udah, sekarang kan teknologi makin canggih, ya udah kita bikin aja promosi-promosi untuk barang tersebut biar merek B itu secara kesadaran tuh naik. Nah, habis itu jadi ya intinya jadi apa yang mereka beli, walaupun kesadaran dan uji coba penting, tapi lebih penting adalah kepuasan. Kalau konsumen sudah menilai barang kita bintang 5, akan selanjutnya konsumen memberi kepuasan atau menilai barang kita yang bagus. Nah, kita tuh sebenarnya dalam hal
evaluasi tuh kita nggak penting untuk uji coba sadar diri, masuk kesadaran. Yang penting tuh kepuasan dari konsumen gitu. Sebenarnya kepuasan konsumen misalnya udah 100% ya, yang bisa dibilang akan selanjutnya konsumen yang sebelum-sebelum itu datang. Jadi yang kayak misalnya kepuasan merek A nih lebih sedikit, terus kepuasan B ini lebih sedikit, sedangkan uji coba merek A tuh lebih banyak, terus kesadaran kesadaran merek B tuh lebih banyak. Itu tidak penting, karena yang penting adalah kepuasan. Karena kepuasan itu menganggap, oh jadi kayak misalnya, oh menganggap orang tersebut tuh sudah pakai gitu loh. Yang penting intinya ya kepuasan sih. Sekarang uji coba ya sebenarnya nggak, uji coba sih penting, tapi yang lebih penting kepuasan, karena kepuasan itu mendapatkan nilai penting dari konsumen. Ya gimana gimana caranya, kayak konsumen nggak ada puasan, pasti ada loh tanda tanya, kok dia menjual barang tersebut, terus sedang menjual uji cobanya, kata orang-orang uji coba dari perusahaan tuh bilangnya bagus, terus kesadaran maksudnya konsumen juga tahu, tapi sedangkan kepuasan dari kepuasan maksudnya kesadaran konsumen yang perusahaan itu menjual tuh tahu, tapi kepuasan itu sedikit. Itu tidak, sebenarnya nggak penting, yang penting itu adalah kepuasan, dimana itu poin penting dari untuk mentargetkan penjualan tersebut untuk naik. Ya kita yang bisa dibilang kita mau beli barang sesuatu pasti ada dari dorongan orang nih, kayak ya bisa dia dorongan dari orang sih, bisa dia bilang, bisa dia bilang promosi juga bisa, terus bisa ada. Nah ya kita kayak misalnya kita nanya nih, merek ini kok ininya lebih banyak ya, tapi sedangkan ini, tapi orang-orang tahu kalau merek ini tuh ngejual, tapi sedangkan merek B tuh nggak ada yang tahu gitu loh. Nah pasti kan sebagai konsumen bisa bilang, lo beli aja yang ini, soalnya yang ini dipakai buat gue tuh bagus gitu loh. Jadi ya gimana biar supaya si konsumen tuh biar supaya perusahaan tuh tahu kepuasan konsumen tuh apa, kekurangan dari barang tersebut. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya dia bikin di marketplace, terus banyak akan sekarang kan marketplace kan, sekarang kalau mau selesai ini kan ada ulasan-ulasan dari konsumen lain. Nah, pasti kan konsumen-konsumen yang di luar sana kan pasti melihat kayak, oh ini udah bintangnya udah banyak nih, atau orang-orang juga bagus nih gitu. Jadi intinya kepuasan dari konsumen tersendiri sih, biar supaya konsumen lain itu masuk untuk membeli konsumen tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Octavia. Slide selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan komunikasi pemasaran yang efektif, yang terdiri dari mengidentifikasi sasaran penonton, menentukan tujuan komunikasi pemasaran, mendesain pesan komunikasi, memilih saluran komunikasi, dan menyusun anggaran komunikasi pemasaran. Ada 5 langkah-langkah pengembangan komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, ada mengidentifikasi sasaran penonton. Langkah pertama dalam pengembangan komunikasi ini yang efektif adalah mengidentifikasi bahwa siapa target audiens atau pasar yang ingin dijangkau. Contohnya itu ada sebuah perusahaan teknologi mengidentifikasi bahwa target pasar mereka adalah mahasiswa universitas yang aktif dalam menggunakan teknologi. Lalu yang kedua ada menentukan tujuan komunikasi. Setelah mengidentifikasi audiens, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan komunikasi pemasaran yang ingin dicapai. Contohnya itu, tujuan komunikasi pemasaran perusahaan tersebut harus dapat meningkatkan kesadaran tentang produk teknologi mereka di kalangan mahasiswa. Lalu, yang ketiga ada mendesain pesan komunikasi. Pesan komunikasi harus dirancang agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target audiens. Contohnya itu, pesan komunikasi perusahaan tersebut bisa berfokus pada kemudahan penggunaan produk dan manfaatnya dalam mendukung kegiatan akademik mahasiswa. Lalu yang keempat ada memilih saluran komunikasi. Pemilihan saluran komunikasi ini sangat tepat dan sangat penting untuk mencapai target audiens. Contohnya, perusahaan teknologi ini dapat memilih untuk beriklan di media sosial yang populer di kalangan mahasiswa saat ini, atau bisa bekerja sama dengan kampus untuk mempromosikan produk tersebut. Lalu yang terakhir ada menyusun anggaran komunikasi pemasaran. Penentuan anggaran ini yang tepat untuk komunikasi harus memperhitungkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Contohnya itu, perusahaan teknologi dapat mengalokasikan anggaran untuk iklan online, promosi kampus. Bauran komunikasi pemasaran atau sering disebut sebagai marketing mix adalah kombinasi dari berbagai komponen komunikasi yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada konsumen. Bauran komunikasi pemasaran ini terdiri dari beberapa komponen utama yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan.
Berikut adalah beberapa komponen yang umumnya termasuk dalam bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama, periklanan. Periklanan adalah komponen bauran komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk menyampaikan pesan promosi kepada target pasar melalui berbagai media seperti televisi, radio, cetak, online, dan luar ruang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, mempromosikan produk atau layanan, dan mendorong penjualan. Yang kedua, promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Ini dapat berupa diskon, kontes, hadiah, program loyalitas, atau penawaran khusus lainnya yang dirancang untuk mendorong pembelian konsumen. Yang ketiga, acara-acara dan pengalaman. Komponen ini melibatkan penyelenggaraan acara-acara atau pengalaman langsung bagi konsumen untuk memperkenalkan produk atau layanan perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan interaksi langsung antara perusahaan dan konsumen serta membangun hubungan yang lebih kuat. Yang keempat, hubungan masyarakat dan publikasi. Komponen ini melibatkan upaya perusahaan untuk membangun dan menjaga hubungan positif dengan publik melalui kegiatan seperti peluncuran produk, konferensi pers, penanganan krisis, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat citra merek dan reputasi perusahaan di mata publik. Yang kelima, pemasaran langsung. Pemasaran langsung melibatkan pengiriman pesan promosi langsung kepada konsumen potensial melalui surat, email, telepon, atau pesan teks. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen dan mendorong respon positif. Yang keenam, pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif ini melibatkan penggunaan platform digital dan teknologi interaktif untuk berinteraksi dengan konsumen secara langsung. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan terlibat bagi konsumen serta mendorong keterlibatan yang lebih besar. Yang ketujuh, pemasaran mulut ke mulut. Komponen ini melibatkan penyebaran informasi atau rekomendasi tentang produk atau layanan perusahaan dari mulut ke mulut oleh konsumen yang puas. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pesan promosi melalui referensi dari individu kepada individu. Yang terakhir, penjualan individu. Penjualan individu ini melibatkan interaksi langsung antara penjualan dan konsumen untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan, serta membantu konsumen dalam proses pembelian. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang personal dan membantu konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, dengan menggabungkan berbagai komponen dalam bauran komunikasi pemasaran dengan cara yang terintegrasi dan seimbang, perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran mereka dengan lebih efektif dan efisien. Berikutnya, program komunikasi pemasaran terpadu adalah pendekatan yang menyatukan berbagai komponen komunikasi pemasaran seperti periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan lain-lain. Karena hal ini dapat menciptakan pesan yang konsisten dan terintegrasi kepada konsumen. Tujuan utama dari program komunikasi pemasaran terpadu adalah untuk menciptakan keselarasan dan konsistensi dalam pesan-pesan pemasaran yang disampaikan kepada konsumen melalui berbagai saluran komunikasi. Contoh perusahaan yang bisa kami ambil yaitu Apple. Karena melalui program komunikasi pemasaran terpadu, Apple dapat memperkuat citra merek mereka dengan menyampaikan pesan-pesan yang konsisten tentang inovasi, kualitas, dan desain produk mereka. Karena dengan menggabungkan berbagai saluran komunikasi seperti iklan di televisi, media sosial, dan promosi di toko, Apple dapat mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk dan layanan mereka. Apple menerapkan hal ini agar dapat mencapai tujuan pemasaran mereka dengan lebih efektif dan efisien, serta memperkuat posisi mereka di pasar global. Dari semua materi yang sudah saya paparkan dan teman saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran memiliki peran strategis dalam membangun citra merek, mempengaruhi perilaku konsumen, dan meningkatkan keberhasilan pemasaran suatu produk atau layanan. Serta evaluasi program komunikasi pemasaran juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna memastikan efektivitas dan efisiensi dari upaya komunikasi yang dilakukan. Dengan demikian, perusahaan dapat terus memperbaiki dan mengoptimalkan strategis komunikasi pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Demikian hasil presentasi kami. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau ada beberapa materi yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.